kalau kita menuruti alwamah ini, di akhir kehidupan kita akan kesasar, ya, tidak sempurna, karena kita tidak kembali menuju menjadi kepada cahaya kita. Berarti redup nih cahaya, badan kita menghitam, ya, karena kita mengikuti alwamah. Maka alwamah itu sukanya hanya makan aja, nggak mau belajar, nggak mau berilmu, nggak mau ibadah dia. Kayak kambing sama kerbau sama sapi, nggak tahu nih halal haram nih punya siapa. Kalau sudah lepas kandang, ya, karena itu tadi tidak menggunakan akal pikiran mereka ketika mereka masih hidup menjadi manusia, kesasar. Namanya tidak sempurna, berarti tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Loh mas, berarti kembali kemana? Ya, dikembalikan Allah Ta'ala menuju kepada siksanya, ya, dijadikan apa yang diturutinya semasa dia hidup. Jadikan apa? Ya dijadikan seperti yang dituruti kemauannya, dijadikan kambing, kerbau, sapi, ya. Makanya sering saya ulas, kalau waktu kurban, kalau mau melihat orang yang berwujud hewan, hati-hati kalau orang berkorban. Mereka disembelih, marah enggak, ngamuk enggak, nangis enggak, nih, seperti itu. Kenapa? Karena mereka enggak merasa sudah menjadi hewan. Siapa orang mau disembelih juga. Ya itulah hukumannya, dia akan merasa sakitnya di sembelih, karena dia tidak mau nurut semasa hidupnya kepada Allah semasa hidup diberi kesempurnaan, tidak mau nurut, itulah. Ya. Makanya kalau di perguruan kita, kalau menyembelih jangan diniatkan untuk membunuh, ya, diulang lagi, kita menyempurnakan, ya, disempurnakan hewan ini tadi, jadi tidak marah. Bismillahi ajal Allah, Allahu Akbar 3. Nah baru sempurnalah, insya Allah. Allah ridha, menjadi daging, menjadi Nur Muhammad, kita itikadkan dalam hati, ya, memasukkan rahmat nikmat Allah cahaya bertemu dengan cahaya sempurna. Ini dinamakan menyempurnakan. Nah seperti itu, paham deh? Kita sempurna karena kita menyembelih bukan untuk membunuh, bukan untuk kita bernafsu untuk mengkonsumsinya, enggak. Kita menyempurnakan. Makan pun seperti itu, ya, diitikadkan. Makanya saya bilang ini asalnya dari mana? Semua ini bentuknya macam-macam, dari tumbuh, diolah sebegitu rupa menjadi berbagai makanan dan minuman. Nur Muhammad semua itikadkan ke dalam diri kita, batin kita. Semua ini Nur Muhammad. Ketika masuk, kita masukkan rahmat nikmat Allah Ta'ala. Nah, jadi cahaya nih yang kita pegang. Cahaya bertemu dengan sempurna. Nah, menjadi kekuatan ibadah kita dalam sehari-hari. Makanya kalau kita makan, asal makan tidak diitikadkan, jadinya apa? Kekuatan untuk nafsu. Makin kuat nafsu mengendalikan kita. Maka nafsu 4 itu sering bekerja sama. Kenapa? Ketika amarah menyala, dia mengajak alwamah ini, kekuatan badan, untuk apa? Untuk digerakkan, melampiaskan yang namanya nafsu amarah itu tadi. Makanya kalau sudah marah pasti ada niat untuk menyakiti, mukul, nendang, ya, macam-macam, ya. Orang berantem di TV itu. Ya. Itu karena apa? Dia sudah kehilangan kontrol, ya. Dia kehilangan
yang namanya kendali. Makanya kita lanjut tadi. Yang kedua, nafsu amarah, cahayanya merah, ya. Tempatnya di mana? Di telinga kanan dan kiri. Makanya saya ulang lagi. Ketika kita capek, ketika kita lelah, mohon maaf ya, saya mengingatkan ini untuk kebaikan kita agar kita bisa mengendalikan nafsu 4 ini totalitas. Kalau sudah kita bisa ngontrol, enak kita ibadah. Makanya saya bilang, ketika kita capek bener, umpama kita bekerja, capek badan ya. Nah, yang kedua, banyak pikiran, banyak tanggungan, berarti capek pikiran. Biasanya kalau sudah capek badan, capek pikiran, kita disenggol, ya. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, langsung mues gitu ya. Maaf ya, seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita lelah, kita lupa bahwa di perguruan kita diwajibkan untuk sabar. Sabarlah ketika engkau menghadapi segala sesuatu, karena Allah beserta kita, ya. Ketika kita lelah badan jasmani, istirahatlah dulu. Ketika kita capek pikiran, istirahatkan dulu. Seperti apa mengistirahatkannya, Mas? Sudah diajarkan kepada kita. Kembalilah kepada sholatul Coba kalau orang marah betul-betul, kalau kita mau marah betul-betul, ini cuma praktek ya, ini cuma praktek, bukan untuk dicontoh. Kalau kita mau marah betul, tarik napas panjang-panjang sekuatnya, ini seketika itu hilang marah kita. Tarik sekuat-kuatnya sampai tidak mampu kita menghisap lagi. Jangan ditahan. Lepaskan. Ketika melepas itu, hawa api itu akan keluar semua. Allah bersihkan. Insya Allah. Ini bukan ajaran, tapi ini salah satu tips ya. Karena kita di dalam perguruan bukan belajar kesaktian, bukan belajar ini namanya booster. Booster itu apa? Mempercepat pendinginan. Bila pendinginan itu kita dianjurkan untuk banyak sholawat, banyak sholawat di dalam syariat, di dalam makrifat, di booster, mempercepat, Kalau marah coba, pamannya nggak tahu ya, namanya kita mau marah sama suami kah, atau mau marah sama istri kah, atau mau marah sama anak kah, coba seperti itu, cari tempat. Sekuatnya sampai tidak mampu lagi. Dari situ langsung keluarkan. Insya Allah beda. Insya Allah langsung berkurang takaran amarah. Kenapa? Karena zat yang maha suci yang masuk membersihkan itu akan banyak mengurangi bara api yang lagi menyala di dalam hati kita. Makanya sabar itu berat bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, makanya saya bilang di dalam pelajaran bahwa dalam keseharian, jangan hanya di pelajaran dipakai, pulang buat hiasan dinding digantung di ilmu perguruan. Seperti itu. Di majelis kita bahas, di pulang diterapkan. Kalau dari istri atau dari suami atau dari anak kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kita istighfar, doakan anak, istri atau suami kita. Masuk dari telinga kanan, keluarkan langsung, jangan dimasukkan ke hati. Mas Rono enak betul.
prakteknya mas. Ya makanya ini pelan-pelan ya. Saya pun jungkir balik dulu latihan ibaratnya. Memang sakit, makanya saya ulangi lagi. Kemarin ada yang di rumah ya, jadi ya namanya kerang itu setiap hari merasakan kesakitan kemasukan pasir ya. Saking lamanya pasir itu mengendap, dia sabar, dia ikhlas, hanya bermunajat sama Allah Ta'ala. Pasir itu yang ngendap itu akhirnya jadi apa di dalam kerang tuh? Di dalam kerang itu ada apa yang bulat ya? Mutiara ya? Semua ujian, semua kesakitan, semua yang menimpa kita, yang membuat kita ya, sakit hati, sakit pikiran, sakit angan-angan, kalau kita bisa menerima ikhlas, terus ridho, terus tetap kepada Allah Ta'ala, itu akan menjadi ilmu yang luar biasa. Memang sakit ujian tuh kita belajar sabar tuh sakit. Saya bisa mengucapkan ini karena saya jungkir balik juga. Kayak apa sih namanya sabar? Wah sabar susah minta ampun. Saya dulu karena jadi murid juga dari nol, saya jungkir balik, tapi karena saking sabarnya guru membimbing kita, mengarahkan kita setiap kali pelajaran, ya sabar nak, karena kesabaran itu akan diukur di dalam sholatmu ya. Ketika engkau merasakan badanmu capek, pikiranmu lelah, maka engkau akan merasakan nafsu 4 ini tidak mau diajak ibadah kepada Allah Ta'ala. Badan capek, pikiran lelah, kira-kira sholat mau ndak? Ndak mau. Wah, ambil bantal. Kebanyakan seperti itu, ngambek nggih. Ibadah sia-sia saja, masih marah dalam hati. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, dirikanlah kesabaran. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.